Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Rizky NIM 19160403 dari Akuntansi Syariah AA akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etika Profesional. Yang pertama, apakah etika itu? Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip atau nilai moral. Etika sangat kita perlukan di dalam masyarakat ataupun beradaptasi, karena etika ini sangat penting sebagai nilai moral dalam kehidupan kita. Maka dari itu, etika, sebagian dari nilai etika ada yang dimasukkan di dalam peraturan undang-undang. Kemudian yang kedua, kebutuhan khusus akan perilaku etika dalam profesi. Arti profesional adalah tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada diri kita sendiri ataupun tanggung jawab kepada peraturan dan hukum yang ada, baik itu di dalam hukum diri sendiri ataupun di dalam masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengaku ada tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat. Alasan pertama, mengharapkan tingkat perilaku profesional setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyelesaikan jasa tersebut. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal dan kualitas audit dan jasa sangatlah penting. Kantor akuntan publik memiliki hubungan khusus dengan para pemakai laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara profesional lain dengan cara pemakaian jasanya. Kode perilaku profesional. Beberapa definisi yang diambil dari kode perilaku profesional harus dipahami agar dapat menginterpretasikan aturan-aturannya. Pertama, klien setiap orang menugaskan anggota atau kantornya untuk melaksanakan jasa profesional. Kedua, kantor akuntan bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan sesuai dengan resolusi Dean American Institute of Certified Public Accountants yang bertugas dalam praktik akuntansi publik. Yang ketiga, American Institute of Certified Public Accountants. Yang keempat, anggota atau asosiasi internasional dari American Institute of Certified Public Accountants. Kode perilaku profesional ada 11 macam. Yang pertama, prinsip merupakan standar perilaku etis yang ideal yang dinyatakan dalam istilah filosofis. Yang kedua, peraturan perilaku, yaitu standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik. Yang ketiga, interpretasi peraturan perilaku, yaitu oleh divisi etika profesional dari AICPA. 4. Kaidah etika, yaitu penjelasan yang diterbitkan dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan perilaku yang diserahkan kepada AICPA oleh para praktisi dan pihak lain yang berkepentingan dengan persyaratan etis. Yang kelima, prinsip etis. 6. Tanggung jawab. 7. Kepentingan publik. 8. Integritas. 9. Objektivitas dan independensi. 10. Keseksamaan. Dan yang ke-11, ruang lingkup dan sifat jasa. 4. Independensi. Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Independensi dalam mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak biasa. Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain. Jasa non-audit ada 9. Yang pertama, jasa pembukuan dan akuntansi lain. Yang kedua, perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan. Yang ketiga, jasa penaksiran atau penilaian. Yang keempat, jasa aktuarial. Yang kelima, outsourcing audit internal. Yang keenam, fungsi manajemen dan SDM. Yang ketujuh, jasa pialang atau penasehat investasi. Yang kedelapan, jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit. Yang kesembilan, semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAUB. 4 kategori fee biaya yang harus dilaporkan, yaitu fee audit, fee yang berkaitan dengan audit, fee perpajakan, dan fee lainnya. 5. Peraturan perilaku
dan interpretasi independensi. Independensi merupakan peraturan perilaku yang pertama. Independensi dalam berpikir mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak biasa. Peraturan perilaku dari interpretasi independensi. Peraturan 101. Independensi seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya sebagai disyaratkan oleh standarnya yang diumumkan lembaga yang dibentuk dewan. Interpretasi peraturan 101 melarang anggota yang terlibat untuk memiliki saham atau investasi lainnya dengan klien atau audit karena hal ini berpotensi merusak independensi audit aktual. 3 langkah untuk menilai apakah independensi terganggu. 1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi situasi yang mungkin mengancam independensi. Yang kedua, menentukan apakah keamanan atau perlindungan sudah diberlakukan atau dapat diimplementasikan yang akan mengeliminasi atau cukup mengurangi ancaman. Yang ketiga, menyimpulkan bahwa independensi terganggu jika tidak tersedia perlindungan untuk mengeliminasi yang tidak dapat diterima atau menguranginya hingga tahap diterima. Keenam, peraturan perilaku lainnya. Peraturan 102 integrasi dan objektivitas dalam pelaksanaan setiap jasa profesional tentang anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas. Pengecualian atas kerahasiaan ada 4. Pertama, namun persyaratan kerahasiaan mencegah akuntan publik untuk memberitahu siapapun. Peraturan 301 menjelaskan bahwa tanggung jawab auditor untuk berpegang pada standar profesional lebih besar daripada kerahasiaan. Yang kedua, panggilan pengadilan ketaatan pada hukum serta peraturan secara hukum informasi, dan informasi ini disebut informasi istimewa. Bila tuntutan hukum tidak dapat mewajibkan seseorang untuk memberikan informasi meskipun ada surat panggilan pengadilan. Ketiga, peer review. 4. Respon terhadap divisi etika. Peraturan 501. Tindakan yang dapat didiskreditkan. Seseorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesinya. Peraturan 502. Iklan dan bentuk permohonan lainnya. Seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan iklan atau bentuk permohonan lainnya dengan cara yang palsu. 502. Komisi dan free referral, yaitu A. Komisi yang dilarang, B. Pengungkapan komisi yang diizinkan, C. Free referral. Peraturan 505. Bentuk dan nama organisasi. Anggota dapat berpraktik dalam bidang akuntansi publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan. Pemberlakuan. Kelalaian untuk mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecahan dari AICPA, mencegah seorang akuntan publik untuk melakukan praktek akuntan publik, tetapi merupakan sanksi sosial yang berat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.